Shalom. Shalom. Salam. Selamat sore semuanya. Kita bersyukur kasih Tuhan di dalam satu kehidupan kita. Dan kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama bertatap muka, kembali bersekutu di dalam perayaan Natal GPMI Batam. Semuanya itu karena anugerah Tuhan semata. Walaupun kita merayakan Natal dari rumah masing-masing, tapi kita percaya kalau sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita semua. Benar sekali. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita rindu untuk menyapa setiap jemaat yang sudah hadir di Zoom dari Batam Center. Halo. Yang dari Baloi, dari Bengkong, dari Malang, dari Jakarta, dari Pasir Mitra, Putih. Pasar Mitra. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kami himbau kepada setiap jemaat untuk dengan kasih membuka setiap kameranya dan memute suaranya ya. Kita akan memulai ibadah kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan berkat Tuhan, atau justru kita terhanyut dalam setiap pergumulan-pergumulan kita dan melupakan Tuhan. Namun malam hari ini kita mau sama-sama merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita dan terus menyertai kehidupan kita, meski terkadang kita tidak menyadari itu semua. Betul sekali, malam hari ini kita mau sama-sama diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengenal Tuhan, yang penuh kasih dan kebenaran sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Knowing God, Truth and Love. Kita mau sama-sama mengenal Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Kita sama-sama mau memuliakan Allah kita dan menyembah Dia, Yesus Raja Damai. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, Selamatkan manusia. oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku,
kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur ya Bapa, buat kasih penyertaan, juga pertolongan Tuhan untuk kami sampai hari ini. Kami dapat kembali bersama-sama Bapa, kami merayakan sukacita Natal, menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Engkau adalah juru selamat yang hidup bagi kami ya Bapa. Bapa berkati kami yang ambil bagian di dalam Natal pada sore hari ini ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap peralatan yang kami pakai ya Bapa, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati para jemaat, juga para undangan yang mengikuti acara Natal pada sore hari ini bersama-sama dengan kami melalui Zoom. Kiranya Tuhan juga selalu menjamah dan menolong mereka. Tuhan, kami juga mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa, dengan segala perbuatan kesalahan kami yang selama ini bertentangan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh menyembah dan memuji Tuhan Yesus, kita mau sama-sama menyaksikan dahulu persembahan pujian oleh jemaat GPMRI Batam dengan judul How Great is Our God. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Tiada dalam kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahmu, nyanyikan besar Allahmu. Selamanya besar dan ajaib Tuhanmu. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, kau besar. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Ya, sungguh pujian yang sangat indah. Kalau kita melihat kehidupan kita dan tahun yang sebentar lagi akan kita lewati, sadarkah begitu besar luar biasanya Tuhan, how great is our God di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan begitu memberkati kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Tahun yang tidak mudah kita lewati, namun karena kasih dan penyertaan Tuhan kita mampu melewatinya sampai hari ini. Kasih Tuhan yang begitu besar, yang menyelamatkan dan terus memulihkan kita. Kita memuji Allah kita memenari bagi Dia sebab kasih-Nya telah membebaskan kita dan membangkitkan kita. Biarlah hidup kita hanya bagi Dia. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan.
Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. katakan sekali lagi, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, begitu banyak kisah di dalam kehidupan kita yang terkadang membuat kita melupakan Tuhan dan bahkan jauh daripada Tuhan. Dan kisah cerita yang akan kita saksikan biarlah semakin menyadarkan kita betapa Tuhan setia dan terus mengasihi kita. Mari kita sama-sama menyaksikan sebuah karya tangan Jemaat GPMRI Batam dalam film pendek Natal 2020, Mengenal Allah yang Penuh Kasih dan Kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, berkat yang tersedia untuk hamba, berkati juga aktivitas sepanjang hari ini, berkati juga rekan-rekan satu pekerjaan hamba, dan begitu juga perusahaan hamba supaya menjadi berkat dan maju terus. Amin. Aduh, telurnya kurang nih. Harus kabarin Ahya dulu. Halo? Ya, Ahya. Mau tambahin tepungnya 20 kilo ya. Terus telurnya juga 30 biji antar jam 1 siang ya.
Soalnya orderan banyak nih, banyak yang udah antri juga. Oke, terima kasih ya. Bersyukur banget sama Tuhan. Selama pandemi ini orderan semakin banyak. Semoga orderannya bisa menjadi berkat dan membawa sukacita bagi mereka semua. Thanks God. Tuhan, serius kah? Aku udah memberikan yang terbaik. Kenapa harus aku? Bos, siapa sih yang chat? Dari tadi chat terus. Oh, ibadah KPR. Sekali ini aja lah aku skip. Banyak banget orderan. Skip aja deh. Capek gue. Halo? Hai Mike, Hai, Sir. lama nggak dengar kabar kamu. Kamu baik-baik aja? Oh, baik kok. Kenapa tuh? Kok kamu udah lama nggak ikut persekutuan? Ada masalah apa? Gak ada masalah apa-apa sih. Oh, jadi kemana akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini di rumah aja, di rebahan. Biasa kena PHK. Oh gitu. Jangan lupa Sabtu ini ada join Zoom ya, persekutuan. Pembicara kita dari luar loh. Yuk join. Oh, oke lah. Nanti saya kabarin lagi ya. Kita bakal bahas tema tentang bertarung dalam iman di masa-masa sulit ini. Jangan lupa ikut ya. Sampai jumpa hari Sabtu. Oke. Petarung apaan? Cuma yang kena PHK. Udah setia juga pun. Mana sih? Tengok ada anak kecil. Kita bantuin yuk. Iya nih, ayo turun. Kenapa tak boleh masukkan bu? Dek, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Ada joran korannya. Ada udah makan belum? Sini kakak kasih uang aja ya. Bapak, ampuni aku. Selama ini aku hanya sibuk menikmati berkat-Mu. Tapi aku tidak sadar, Bapak. Aku tidak sadar kalau Engkau yang memberi aku berkat. Aku semakin jauh hingga aku melupakan-Mu, Bapak. Ampuni aku, Bapak. Tuhan, sorry. Aku tidak menyadari berkat-Mu dan melupakan-Mu, Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, mulai hari ini aku mau lebih jauh mengenal Engkau, Tuhan. Ya, seperti film pendek yang sudah kita saksikan bersama-sama, mungkin begitu banyak yang membuat kita melupakan Tuhan. Terkadang kita terlalu terlena oleh berkat-berkat-Nya, atau mungkin kita terhanyut di dalam pergumulan kita. Tuhan begitu mengenal kita, namun sudahkah kita mengenalnya? Bukankah semua yang baik di dalam setiap kehidupan kita adalah karya Tuhan? Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama mengangkat sebuah pujian, dan biarlah pujian ini juga boleh menjadi kerinduan kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mari katakan, aku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Ini berdoa kan? kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum Tuhan. ku terkagum. Bila ku lihat hidup Dan karya tanganmu Tuhan, dan karya tanganmu, sungguh ku tersanjung. ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Iya, sekarang Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi dalam dari penyembahmu. kenal. Kepada Pak Imam dipersilakan. Habis ya? Baru selesai ya? Iya, iya. Mah. Halo, nama aku Yuli. Malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama Ya, saya Melin. mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama merayakan Natal pada sore hari ini. Mari kita bersama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Iya, Mas. Sekali lagi kami mengucap syukur Bismillah. karena kasih anugerah yang Tuhan nyatakan Oh, iya, bagi kami, sehingga kami bersama-sama boleh berkumpul bersama meskipun kami di tempat yang berbeda-beda. Kami boleh Anca berdoa, bersama Ma. merayakan Natal pada hari ini. Kami mau percayakan waktu yang kami pergunakan. Kami mau percayakan juga setiap jaringan, setiap hati kami, supaya kami sungguh-sungguh memiliki fokus untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, pakai Dia. Sembunyikan Dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang menjadi nyata bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada Natal tahun ini. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Yohanes pertama ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan kita telah melihat kemuliaannya, Firman yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. manusia Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema di hari Natal ini, mengenal Allah dalam kasih dan kebenaran. kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya setiap kita tahu ada Tuhan, tahu ada Allah, tahu ada pribadi yang menciptakan langit dan bumi, tahu tentang ada pribadi yang berdaulat dan berkuasa di dalam kehidupan kita dan di dalam alam semesta ini. Berbicara tentang Tuhan. Jika kita bersama bertanya tentang bagaimana saya bisa mengenal Allah, Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pernah kita temui secara pribadi di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, di dalam perenungan ini saya ingin mengajak kita merenungkan 3 pertanyaan yang akan kita bersama-sama lihat di dalam pembahasan kita pada sore ini. Yang pertama, bagaimana saya dan saudara dapat mengenal Allah yang penuh kasih dan kebenaran, secara khusus di dalam keadaan dan situasi yang saat ini kita hadapi, yakni masa pandemi ini. Situasi yang begitu sulit, keadaan yang begitu menakutkan, seolah-olah belum ada jawaban kapan situasi ini akan berakhir dan situasi ini akan berhenti. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah di dalam situasi dan keadaan yang saat ini saya dan saudara ada di dalamnya. Yang kedua, mengapa kita harus mengenal Allah yang penuh kasih dan kebenaran itu? Mengapa kita harus mengenal Allah? Bukankah saya sudah beragama? Yang ketiga, apa ciri dari saya dan saudara, orang-orang yang mengenal Allah yang penuh kasih dan kebenaran? Ini akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Jika kita berada dalam satu situasi nyaman, satu situasi yang aman, menyenangkan, tentu bagi kita akan berkata tidak sulit. Tetapi bagaimana jika kita diperhadapkan ada di dalam situasi yang tidak baik? Dapatkah kita mengenal Allah yang penuh kasih dan kebenaran itu? Malam hari ini, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan pertanyaan yang pertama, supaya kita dapat mengenal Allah. Apakah kita cukup beragama? Apakah kita cukup menjadi orang Kristen? Apakah kita cukup bergereja? Apakah kita cukup melayani? Apakah kita cukup menjadi aktivitas lalu kita mengatakan saya sudah mengenal Allah? Belum tentu. Belum tentu. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat, membaca sekali lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Di sana dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jika ayat yang ke-18 ini berhenti pada tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya, tidak pernah seorang pun yang dapat melihat Allah di dalam sepanjang sejarah hidupnya. Jika kita membaca Alkitab dengan baik dan benar, secara khusus di dalam perjanjian lama,
Bagaimana Allah menemui umatnya, umat Israel. Allah memiliki cara untuk menolong mereka, untuk hadir di dalam kehidupan mereka. Baik melalui nabi-nabi, baik melalui orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehadiran Allah, penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Bagaimana dengan pada saat ini? Dengan zaman kita, dengan zaman saya dan saudara. Allah memperkenalkan diri melalui putranya yang tunggal, yang menyatakan ada Allah yang peduli, yang mengasihi setiap pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah menjadi manusia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, tetapi anak tunggal Allah. Dialah yang menyatakannya untuk saya dan saudara. Siapa anak tunggal Allah ini? Apakah Allah beranak? Tidak. Tetapi Allah menjadi manusia. Peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang hari ini kita peringati sebagai perayaan Natal, mengingatkan kita akan kehadiran Allah di dalam dunia ini sebagai manusia. Menjadi manusia, hanya Dia tidak berdosa seperti kita. Kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Yesus yang ada di dalam dunia menjadi manusia pada waktu itu. Dia tidak berdosa. Alkitab katakan Dia tidak dilahirkan dari hubungan suami istri, tetapi Roh Kudus yang mendiami Maria. Di dalam Matius pasal 1. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah datang ke dalam dunia bukan sesuatu yang menyenangkan di dunia ini. Apa baik dan indahnya dunia ini. Jika kita bersama-sama membaca dari ayat 1 di dalam Yohanes pasal 1 ini. Di sana dikatakan Dia datang kepada orang-orang kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya menolak Dia. Saudara pernah ditolak? Saudara pernah tidak diakui? Menyenangkan atau menyakitkan? Saya yakin dan percaya saudara sepakat dengan saya, menyakitkan Pak, mengecewakan. Saya ditolak, saya tidak diterima, tidak diakui. Inilah yang dialami oleh pribadi yang menjadi manusia Allah yang datang ke dalam dunia. Di dalam ayat 1 saya ingin bacakan untuk kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan manusia datang kepada manusia dan ditolak oleh manusia. Karena manusia berpikir tidak mungkin Allah menjadi manusia. Tetapi faktanya menceritakan kepada saya dan saudara, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dia dilahirkan, Dia melayani, Dia memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Dia disalibkan. Bukan hanya ditolak, tetapi juga disalibkan. Dianiaya, menderita. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dikuburkan. Bangkit dari kematian. Dan pada hari yang ketiga kembali ke surga. Bangkit dan kembali ke surga. Dia berkata Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memperkenalkan diri kepada manusia karena manusia tidak mungkin mengenal Allah. Manusia berdosa, Allah suci dan kudus. Allah memperkenalkan diri kepada manusia. Firman Tuhan katakan, manusia menolak Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan Natal pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian. Sudahkah kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar? Sudahkah kita mengenal Allah kita dengan sempurna seperti yang Allah inginkan? Memang masih proses, masih panjang. Banyak tantangan dan pergumulan untuk mengenal Allah dengan baik dan benar. Kasih Allah itu sudahkah kita alami dengan sempurna di dalam kehidupan kita? Di dalam situasi dan keadaan yang tidak baik ini. Kebenaran kehadiran Allah apakah sungguh-sungguh kita alami di dalam hidup kita? Di dalam situasi dan keadaan seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berapa banyak orang yang menyerah, putus asa, kecewa, karena merasa Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya karena kecewa tidak ada Tuhan. Hari ini, di dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengingatkan dan mengajak kita sekalian. Sudahkah kita memiliki pengenalan yang baik dan benar akan Allah kita yang penuh kasih? Saya dan saudara bisa berkurang mengasihi Allah, tetapi Allah tidak pernah berkurang mengasihi kita. Dia senantiasa mengasihi kita meskipun kita kurang bahkan tidak mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah sudah datang ke dalam dunia. Hari ini saya dan saudara, saya tidak tahu berapa kali kita merayakan Natal seperti ini. Dan apakah itu membuat kita semakin mengenal Allah yang penuh kasih di dalam hidupku dan hidupmu. Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh Allah. Bukan sesuatu yang kita jadikan Allah, tetapi Dia adalah Allah. Dan apakah kebenarannya itu mempengaruhi hidup kita untuk semakin mengenal Dia? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang perlu kita pikirkan pada saat ini di dalam diri kita masing-masing. Kemudian jika kita bertanya, mengapa? Mengapa saya harus mengenal Allah? Apa gunanya? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kedua. Poin yang kedua, mengapa saya harus mengenal Allah? Di dalam pasal 1 ayat 4, di sana dikatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya dan saudara hari ini hidup. Tetapi firman Tuhan berbicara bukan hanya hidup hari ini, tetapi hidup yang akan datang. Menikmati kasih dan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, bagi saya dan saudara yang sudah percaya Dia dikatakan setiap orang yang percaya memiliki hidup meskipun sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Di sana dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya yakin dan percaya, kita semua percaya. Ada hidup, ada kematian. Pertanyaan sederhana adalah, setelah mati kita kemana? Firman Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Firman Tuhan mengajar dan memperkenalkan yang sesungguhnya. Apa yang Allah inginkan kita mengenal Dia. Karena di dalam Dia ada hidup yang sesungguhnya. Jika hari ini saya dan saudara hidup susah, karena memang kita tidak akan hidup selamanya di tubuh ini, di dunia ini, tidak. Firman Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Allah yang penuh kasih tidak menghendaki seorang pun yang ada di dalam dunia ini mati untuk selama-lamanya karena dosa. Allah ingin manusia, setiap manusia memiliki kehidupan bersama-sama dengan Allah. Allah ingin saya dan saudara memiliki hidup yang sesungguhnya. Hidup kita di dunia ini sementara. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan berakhir dan mengakhiri hidup ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana saya mengakhiri hidup ini. Tetapi yang saya tahu, yang saya percaya, ketika saya mengakhiri hidup ini, saya tahu tujuan di mana saya akan berada setelah saya meninggalkan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang hidup di dunia ini saja, saya yakin dan percaya kita akan kecewa dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita melihat firman Tuhan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Dia ada hidup meskipun sudah mati. Dosa membuat saya dan saudara mati, tidak memiliki hubungan dengan Allah, terputus dengan Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang sudah datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, kata Dia. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayakah engkau akan hidup yang kekal yang Allah berikan melalui Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia, menyelamatkan manusia, mati di kayu salib, bangkit dan kembali ke surga, menyiapkan saya dan saudara tempat bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Natal tahun ini, yang kedua saya ingin mengingatkan, Dia Allah yang penuh kasih, tidak menghendaki seorang pun binasa karena dosa. Allah yang penuh kebenaran itu membenarkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Sehingga saya dan saudara memiliki kebenaran yang Allah berikan, anugerahkan di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya kepada Dia. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang mengenal Dia sebagai Allah yang penuh kasih dan kebenaran itu. Di dalam ayat yang ke-12 Yohanes pasal 1 ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya katakan di sini diberi status yang baru. Ketika saudara jomblo, ya, belum punya pacar, statusnya jomblo, ya toh. Tapi kalau sudah berpacaran, di sana ditulis statusnya apa? Pacaran, gitu ya. Pacarannya digelapkan gitu pacarnya, misteri katanya. Nggak tahu pacaran beneran atau pacaran nggak bener, nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas statusnya. Lalu yang sudah menikah, statusnya sudah menikah. Pria akan membuat status menikah dengan si Anu, begitu ya. Wanita juga akan memperbaiki statusnya sudah menikah. Bukan hanya di dunia sosial, tetapi di KTP juga diubah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penting enggak sih status itu? Enggak penting, Pak. Saya mau pacaran seumur hidup. Panjang. Capek. Habis-habisin ongkos. Status itu penting sekali. Ketika saya dan saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi status yang baru, yang luar biasa. Ayat 12 saya katakan, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa saya dan saudara? Siapa? Saya adalah orang yang berdosa, yang harus dibinasakan, yang harus dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, status saya sebagai anak Allah. Wow. Seandainya Bapak Ibu Saudara jadi punya status menantunya pejabat A, senang enggak kira-kira? Wah, senang ya. Satu, punya status yang baru, mungkin juga kedua, wah warisannya, wah ampun lah warisannya, begitu kan ya. Statusnya baru. Dulu saya dan saudara adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Sekarang menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ingat status saya dan saudara sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dan saudara bukan hanya orang Kristen tok, tetapi saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Allah harus hidup seperti Allah hidup. Wah, ini tidak gampang. Tetapi kita harus berusaha, harus belajar mengenal Dia yang sudah memberi status baru kepada saya dan saudara sebagai anak. Ini luar biasa. Ini mengagumkan sekali. Saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Saya selalu katakan, saya dulu minder karena saya hitam, begitu ya. Wah, saya hitam, kurus. Dulu berat saya selalu katakan 45 kilo. Wah, kulit sama tulang, begitu. Saya bersyukur ada wanita yang mau sama saya. Tetapi setelah saya belajar dan belajar terus, oh, rupanya ada Allah yang mengasihi saya. Ada Allah yang menghargai saya. Ada Allah yang memberi status baru kepada saya sebagai anak Allah. Oleh sebab itu, saya terus belajar untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Saya terus berjuang melawan dosa dan keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
pada Natal tahun ini mari kita bersama-sama melihat di dalam diri kita masing-masing. Mungkin kita mengatakan saya orang Kristen yang sudah lama. Orang tua saya Kristen. Pertanyaannya adalah apakah saya sudah sungguh-sungguh mengenal Allah dengan baik dan benar. Allah yang penuh kasih dan kebenaran itu. Apakah saya justru masih bertanya, benarkah Tuhan Engkau mengasihi aku? Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan terus menerus. Mengenal Allah melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan. Saat ini sungguh sangat kita bersyukur karena Alkitab begitu mudah kita miliki. Punya handphone pasti punya Alkitab. Punya tab pasti punya Alkitab. Jadi tidak ada alasan lagi tidak sempat baca Alkitab. Tidak sempat. Tetapi chatting sempat. Cek sosial media sempat. Baca Alkitab tidak sempat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin mengajak setiap saya dan saudara untuk melihat di dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengenal Allah yang penuh kasih dan benar-benar Allah yang mengasihi saya? Dan apakah saya sungguh-sungguh yakin memiliki kehidupan yang pasti di dalam Dia? Tidak mudah-mudahan. Tidak tahu nanti. Tidak, firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memiliki hidup yang kekal. Yang diberikan melalui Yesus Kristus. Saya dan saudara memiliki status sebagai anak-anak Allah. Dimanapun dan apapun yang terjadi, ingat. Saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak, bukan. Allah tidak beranak. Tetapi saya dan saudara dijadikan anak-anak Allah karena percaya Yesus. Karena iman kita. Dunia tidak mengerti. Tetapi saya dan saudara mengerti. Karena anugerah kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ketika saya dan saudara sekali lagi masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal. Apa artinya? Apa tujuannya bagi saya? Saya kembali melihat anugerah Allah. Kebenaran Allah yang nyata di dalam perjalanan hidup saya, di dalam perjalanan pelayanan saya, di dalam perjalanan keluarga saya, di dalam perjalanan kesehatan saya, dan masih banyak lagi. Dia hadir dan selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini tanggal 20 Desember. Bulan ini 31 hari ya. Masih ada 11 hari di depan kita. Kita akan mengakhiri 2020 dan masuk ke 2021. Apa yang akan terjadi di sana? Apakah keadaan kondisi kita akan berubah dan membaik? Tidak ada yang tahu. Tetapi saya tahu persis. Ada Tuhan di sana yang berkata jangan takut. Untuk 360 hari yang akan datang kita lalui 2021. Dia sudah berkata jangan takut. Aku ada di dalam keseharianmu. Allah yang penuh kasih. Allah tidak ingin kita takut. Allah yang benar, Allah yang selalu hadir menyertai dan menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mempergunakan status kita sebagai anak-anak Allah untuk hidup memuliakan Allah.
apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, dengan siapapun, biarlah Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sekali lagi belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus menyapa dan mengingatkan kami bagaimana kami hidup yang seperti yang Tuhan kehendaki. Menolong dan mengampuni kami, menguduskan dan melayakkan kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara, mengingatkan dan menyapa kami. Setiap jemaat dimanapun mereka berada, biarlah kasih-Mu melawat mereka, kebenaran-Mu menyertai mereka, sehingga kami bersama-sama hidup seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Ketika malam sunyi senyap, ketika bumi merana dan penuh durhaka, Tuhan datang dan melimpahkan kasih-Nya. Marilah kita sama-sama, kita mau merenungkan kasih Tuhan yang telah hadir menerangi kehidupan kita, menerangi setiap jalan yang kita lalui. Kami mengundang Pendeta Imam Maksum untuk menyalakan lilin sebagai simbol bahwa Tuhan telah datang membawa terang untuk kita semua.
Kudus oleh Pak Imam. Betapa hati kami tidak bersyukur. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyatakan kebenaran-Mu di dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami bersyukur. Di tengah-tengah kami tidak memiliki pengharapan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Engkau datang, Engkau memberikan hidup kepada setiap kami. Firman-Mu berkata, terang itu adalah hidup. Dan kami bersyukur, kami memiliki hidup yang sejati, yang Tuhan Allah berikan kepada kami melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih, pada malam hari ini sekali lagi kami boleh diingatkan akan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu percayakan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Pergumulan dan kesulitan apapun yang mereka hadapi, biarlah Tuhan Engkau menolong mereka. Engkau hadir menguatkan dan meneguhkan mereka dan membawa mereka untuk semakin mengenal-Mu lebih dari apapun di dunia ini. Terima kasih, Engkau sendiri yang terus menerangi kami, menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur pada dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk Pendeta Imam Maksum. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Jemaat yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang sudah tersedia atau memasukkannya ke dalam amplop dan diberikan ke gereja. Mari kita sama-sama, kita mau kembali memuji Allah kita dan menyambut kedatangannya Sorak Gloria. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi para penebus. Sama
Ya Tuhan, Gloria, kami mau memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan kalau pada sore hari ini kami juga boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini bersama-sama walaupun kami dari rumah masing-masing. Dan kami juga mau bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan senantiasa limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan terbaik untuk Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau yang terus pakai persembahan ini, Engkau yang terus kuduskan, sucikan. Biar Tuhan persembahan ini juga boleh dipakai dengan baik untuk menjalankan pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baiklah, saat ini kita mau mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal kita, Saudari Herlina, dipersilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom malam. Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi saat ini kita masih bisa sama-sama merayakan kasih setia Tuhan. Kita masih bisa sama-sama merayakan Natal meskipun di rumah masing-masing. Kiranya di momen Natal ini kita semakin mengingatkan bahwa di tengah-tengah kesulitan kita masih memiliki Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, hamba Tuhan yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan segalanya. Juga untuk setiap jemaat yang telah mendukung dalam doa dan dana. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah bersama-sama dengan kami dalam perayaan Natal malam hari ini. Saya melihat ada yang di luar Batam, kami mengucap syukur boleh bersama-sama dengan kami. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun 2021. Kita akan mengakhiri perayaan Natal kita, minta dengan kasih Bapak Pendeta Imam Maksum memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Jemaat dimanapun engkau berada hari ini, biarlah damai dan sukacita Natal senantiasa hadir di tengah-tengah keluargamu, di dalam situasi dan keadaan apapun. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baiklah, kita sudah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya jangan live dulu karena kita mau sama-sama berfoto bersama. Di monitor sini speaker view boleh di galeri view enggak ya? Zoom-nya yang di sini. Pak Theo boleh ditolong yang di laptop itu di galeri view-nya. Oke, sudah. Kami minta dengan kasih untuk setiap jemaat membuka kameranya. Kita akan memasang senyum terbaik kita untuk menyambut tahun 2021. Sudah siap semuanya? Ada satu yang belum membukanya. Lydia. Oh, Pak Theo ya? Saudari Lydia minta dengan kasih, halo, kalau boleh lihat wajah cantiknya dong. Sudah? Sudah siap ya?
bergabung dengan kami. Iya. Ada kamera saya rusak. Chris boleh di sampingnya lagi. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi, pasang senyum yang lebih manis. 1, 2, 3. Sekali lagi ya di screenshot ini yang ini. Di print screen ya. Biar senyumnya 1, 2, 3. Sudah, oke. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah join malam hari ini. Kita bersyukur biarlah Natal tahun ini boleh sama-sama semakin menyadarkan kita untuk mengenal Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Akhir kata kami semua, seluruh hamba Tuhan, majelis dan juga panitia Natal mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Terima kasih. Foto ya, foto. Dah. Yang dari Bangka, yang dari Malang, Kalimantan. Terima kasih sudah bergabung Bapak-bapak yang dari Kalimantan, ada dari Bangka, dari Jakarta, dari Malang, dari mana lagi? Dari Batam, ya Batam pokoknya Batam dan sekitarnya ya. Selamat Hari Natal. Ya, terima kasih sudah bergabung. Selamat Hari Natal. Selamat menyambut tahun baru. Ya, dan berkati. Bye bye. Sampai ketemu tahun depan. Hari Natal. Ibu kok dari tadi bopi suara mah? Oh.